Selamat siang semuanya. Bahagia sekali kita semua dapat bertemu di sosialisasi HSK, Get to Know HSK pada siang hari ini. Teman-teman semuanya apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elizabeth Janita, MC sekaligus moderator yang akan memandu jalannya sosialisasi HSK pada siang hari ini. Sebelum memulai acara sosialisasi, ada baiknya kita semua memanjatkan syukur kepada Tuhan karena sudah memberikan kita kesempatan dan waktu untuk bertemu di sosialisasi HSK pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang Ketua PPIT Guangzhou, Wirya Wiranata, untuk memberikan kata sambutan. Oke, Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih atas kehadiran Lause Sharon selaku founder Happy Learning dan Servindo Translation, serta para hadirin yang hadir pada hari ini. Bangga sekali rasanya PPIT Guangzhou bisa hadir sebagai wadah untuk berkembang, berbagi bersama dengan para hadirin semua. Di mana webinar yang membahas HSK ini bisa menjadi salah satu jalan untuk menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua. Di era seperti ini, kita semua pasti sadar bahwa penggunaan bahasa Mandarin semakin bernilai harganya. Serta dari waktu ke waktu, penutur bahasanya pun semakin banyak. Gak hanya itu, sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang selalu mencari penutur bahasa Mandarin sebagai salah satu requirement untuk bekerja. Nah, oleh karena itu, ini adalah salah satu landasan fondasi kami untuk membangun dan memperkenalkan HSK melalui sosialisasi ini. Sosialisasi HSK ini kenapa sih penting? Karena dengan kita tahu HSK ini kegunaannya seperti apa yang harus kita prepare untuk menghadapi ini, serta bentuknya seperti apa, dapat membuat kita lebih jauh mengenal tentang apa sih HSK itu. Nah, PPIT Guangzhou, kami pastinya akan selalu berusaha untuk hadir di tengah teman-teman semua, untuk selalu memberikan informasi yang positif, edukatif, dan mempunyai dampak besar di kemudian hari. Diharapkan kegiatan positif seperti ini dapat selalu muncul dan selalu berkembang dari hari ke hari. Sekali lagi, saya ingin berterima kasih dengan kehadiran pembicaraan kita, Lause Sharon, yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tengah kita semua, serta semua panitia maupun hadirin yang telah hadir untuk menyukseskan acara pada kegiatan hari ini. Dan terima kasih. Terima kasih Wirya atas kata sambutannya. Saya sebagai Ketua Pelaksana juga ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada narasumber kami, Lalu Sharon, yang bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi dengan kita semua di sini. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh peserta yang berpartisipasi dalam sosialisasi HSK hari ini. Tanpa adanya partisipasi dari teman-teman sekalian, acara hari ini pasti tidak bisa berjalan dengan baik. Saya harap dengan adanya sosialisasi HSK ini dapat menambah wawasan kita semua tentang ujian HSK yang awalnya tidak mengetahui tentang HSK menjadi tahu, yang awalnya sudah tahu jadi lebih dalam lagi pengetahuan tentang HSK. Dan tentunya saya harap semua hal yang dibagikan oleh Lalu Sharon nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir dan berpartisipasi pada acara hari ini. Sekian sambutan dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Teman-teman semua, sebelum memulai ke sesi utama, kita akan mengambil foto terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan terlebih dahulu, kemudian boleh dipasang virtual background-nya. Kalau virtual background-nya masih belum bisa untuk dipasang karena mungkin bocor atau gimana, boleh nggak pakai virtual background dulu ya. Boleh buka kameranya dulu aja, kita akan ambil sesi foto. Teman-teman, demi ketertiban dan kelancaran sosialisasi pada hari ini, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk mematikan mic selama acara berlangsung, kecuali pada sesi tanya-jawab. Kemudian, jika teman-teman semuanya memungkinkan untuk menyalakan kamera dan memakai virtual background, boleh dinyalakan dan dipakai virtual background-nya. Terima kasih. Wah, sekarang sudah saatnya saya panggil narasumber kita yang kita sudah tunggu-tunggu pastinya dari awal acara ini. Langsung saja saya undang narasumber kita yang luar biasa, Lause Sharon dari Happy Learning Mandarin Center. Selamat siang, Lause.
Halo, siang. Kalau hari ini weekend kayak gini nih. Baik, semangat banget karena bisa bertemu kalian. Kita juga semangat banget nih bisa ketemu Lausha. Karena pasti yang bakal Lausha share ini kayak seru-seru dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga. Karena kelihatannya Lausha semangat banget untuk menyampaikan materi hari ini. Langsung saja waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Lausha sharing materi. Oke, jadi saya sharing dulu ya PPT-nya ya. Tunggu sebentar ya. Kayaknya masih belum bisa. Oke. Nah, halo semuanya, selamat siang. Terima kasih kembali kepada tim panitia yaitu PPIT Guangzhou tadi dengan Pak Ketua yaitu Kak Wirya betul ya, dengan juga moderator kita yaitu Elizabeth dan tim panitia semuanya yang telah memberikan kepercayaan untuk saya bisa hadir di sini dan juga terima kasih juga kepada tim panitia yaitu yang telah menyusun acara pada 2 hari ini yaitu tentang sosialisasi beasiswa dan HSK selama 2 hari yaitu hari ini dan besok ya tentunya. Dan dibagi dengan 2 sesi, yaitu yang pertama, yaitu yang saya akan bawakan, yaitu Get to Know HSK dan juga Encounter Guangzhou Scholarship. Nah, salam sukses bagi teman-teman semua dan juga salam semangat. Saya perkenalkan diri, saya Sharon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam semangat juga untuk tim panitia dan adik-adik semua yang telah meluangkan waktu weekendnya untuk mendengarkan saya hari ini. Saya perkenalkan, saya sendiri yaitu adalah Sharon. Kelihatan ya untuk PPT-nya ya. Nah, saya Sharon Chen, yaitu saya sendiri memang besar di China dan di Taiwan. Jadi kalau mohon maaf jika nanti misalnya bahasa Indonesia saya mungkin nggak seformal yang biasanya narasumber lain katakan. Mohon maaf. Nah, saya sendiri adalah seorang yaitu sertifikat profesional coach, profesional moderator, speaker trainer, dan juga simultaneous interpreter. Ini adalah sedikit sekilas tentang saya. Tapi hari ini bukan ngomongin tentang Sharon ya, jadi malu memperkenalkan diri sendiri. Nah, adik-adik bisa manggil saya Lausha Sharon, tentunya karena saya sendiri adalah seorang guru juga dan juga teman-teman bisa langsung panggil saya Sharon ya. Nah, sebelum saya membuka untuk sesi tentang HSK ini, saya pengen tanya dulu, saya kan hari ini mewakilkan Happy Learning Mandarin Center. Nah, di sini adik-adik yang sudah tahu belum tentang Happy Learning Mandarin Center itu apa? Mungkin bisa kita sama-sama ya, karena kan masih jiwa muda. Langsung juga masih muda kok. Jadi kita anggap aja teman. Jangan walaupun langsung ini Lausha, ya kita anggap aja teman, kita saling sharing. Mungkin adik-adik di sini ada yang sudah tahu apa itu Happy Learning Mandarin Center. Apa saja sih layanan-layanannya? Wah, kayaknya belum pada tahu nih Lausha. Boleh langsung perkenalkan aja nih. Kita udah penasaran. Ya, oke. Nah, karena belum tahu, kita belum kenal, makanya hari ini juga saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi, adik-adik jika ingin tahu tentang Happy Learning itu apa, di sini ada Instagram-nya Happy Learning, YouTube-nya, TikTok-nya, podcast-nya ya. Nah, adik-adik bisa melihat sendiri. Nah, di sini sebenarnya saya simpulkan sedikit tentang Happy Learning, yaitu Happy Learning ini adalah one-stop service to learn Mandarin. Jadi, semua yang berhubungan dengan Mandarin, ini adalah layanan kami. Mulai dari kursus Mandarin Taiwan, yaitu kita bilang tradisional, atau khusus Mandarin China, yaitu kita bilang simplified-nya. Nah, selain itu juga ada study tour China dan Taiwan. Nah, kalau adik-adik di sini nanti sudah mendengarkan tentang HSK itu apa, nah misalnya mau melanjutkan kuliah, nah bisa bertanya-tanya kepada PPIT Guangzhou juga sebagai tim panitia, tentu pasti tahu, apalagi mereka adalah alumni, kita bilang nanti ke depannya alumni atau enggak senior-seniornya di kalian nanti di sana, ya kan? Nah, ini pasti mereka akan tahu jelas. Nah, misalnya masih butuh bantuan juga atau layanannya, bisa juga langsung ke Happy Learning Mandarin Center. Nah, di sini selain ini juga kita ada study tour-nya, study ke China-nya. Nah, ada program-program beasiswa juga. Nah, tentunya besok kalian adik-adik juga ingin tahu tentang program beasiswa itu seperti apa. Nah, ini nanti kalian bisa juga tanya-tanya pada hari yang besoknya. Nah, kalau untuk yang lain lagi, misalnya tentang karir, translation, company training, nah Happy Learning juga ada, juga bisa bertanya-tanya tentunya. Nah, hari ini Happy Learning akan menjelaskan sedikit tentang HSK. Ya, jadi dibagi dengan 3 sesi, yaitu yang pertama adalah ujian HSK-nya. Apa sih itu HSK? Nah, juga tentang HSK yang kita bilang dengan HSK San Tianling. Mungkin senior-senior di sini udah tahu ya, HSK ini akan berubah menjadi San Tianling. Nah, di sini nanti langsung akan jelaskan lebih panjang lagi, lebih kita bilang detail lagi apa itu HSK San Tianling, sama kesimpulan dan dampak yang ada. Nah, pertama-tama Lausha mau tanya dulu nih, di sini kan udah ada lumayan banyak ya teman-teman yang hadir. Kalian tahu nggak sih apa itu HSK? Misalnya mulai dari yang paling gampang dulu deh. HSK itu yang kalian tahu itu ada berapa levelnya? Mungkin adik-adik bisa bantu jawab di sini. 9.
9 level. Wah, tadi siapa yang jawab itu? Boleh nggak kita buka mic juga untuk saling ngobrol? Boleh ya, nggak apa-apa ya? Atau mungkin lewat chat box kali ya, biar gampang. Ada yang bilang 9 level, ada yang bilang 6 level ya. Nah, ini sebenarnya apa? Benar semua kok 6 level? Betul. 9 level? Betul. Mungkin ada yang jawab 11 level nggak di sini? Ada nggak yang jawab 11 level? Ada juga, totalnya 11 level, itu juga benar, bukannya salah ya. Nah, ini nanti kita akan jelaskan kenapa ada berbeda, ada yang bilang 11 level, 9 level, 6 level, itu apa sih? Nah, sebelum itu, kalian harus tahu dulu apa itu HSK, betul nggak? Nah, HSK itu apa sih? Nah, kalau kalian tahu Mandarin itu misalnya kita bilang kalau sertifikasi bahasa itu misalnya ada Inggris. Inggris yang kalian tahu itu apa sertifikasi bahasanya? TOEFL, betul nggak? Terus apa lagi? Selain itu, kalau misalnya kalian mau ke Amerika, kalian harus apa? Ngambil apa? TOEFL, terus TOEIC, ya, TOEIC biasanya untuk pekerja, ya kan, TOEI, jadi TOEFL, TOEI, hayo, nah, masih ada lagi nggak? SAT, itu habis itu misalnya IELTS juga, YAS, betul nggak? Nah, Mandarin sama, Korea, Jepang pasti tentunya ada, ya kan? Nah, Mandarin juga sama. Nah, yang kalian tahu, langsung mau tanya juga adik-adik di sini, selain HSK ada lagi nggak? Kalau kita bilang untuk sertifikasi bahasa Mandarin itu selain HSK ada lagi nggak apa aja? Banyak loh. Mungkin kan hari ini hanya tahu HSK, tapi harus tahu juga nih selain HSK itu ada apa aja. Mungkin ada yang sekolah ke Taiwan, tahu butuhnya apa. Mungkin ada juga yang misalnya mau mencari kerja, tahu butuhnya apa. Ada yang tahu selain HSK? Iya, ada yang bilang tuh HSKK, betul. Nanti saya akan juga menjelaskan sedikit apa itu HSKK. Sekarang yang lagi nge-booming selain HSK, yaitu HSKK. Kenapa? Karena itu menjadi gabungan kesatuan. Ya, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Wah, di sini berarti adik-adik semua sudah tahu banyak ya sebenarnya ya. Kayaknya harusnya langsung nggak usah di sini deh. Karena udah tahu semua ini. Ya, oke, langsung jelasin sedikit ya. Jadi berbagai macam kecong hanyu shuiping ada banyak. Yang paling kita bilang paling sering dipakai atau kita bilang menjadi standar itu adalah ini. Pertama HSK. HSK yang hari ini kita akan kasih tahu, ini HSK ini yang paling penting karena yang paling banyak penggunanya. Ya, ini adalah yang paling umum. Umur berapapun bisa ujian, asal kalian memang mau ujian itu bisa. Nggak harus kita bilang harus dewasa, harus umurnya 18 tahun, enggak. Anak kecil pun bisa. Ini yang kita sebut dengan HSK, standar internasional yang dipakai, yang dikeluarkan oleh China untuk belajar Mandarin yang bahasa ibunya bukan bahasa Mandarin. Ya, jadi orang China nggak boleh ujian HSK, harus orang yang kita bilang bahasa ibunya bukan Mandarin. Ya. Nah, selain ini sebenarnya juga ada yang namanya YCT. Ada yang tahu YCT ini untuk siapa? Bingung ya, karena kan sudah gede sih, jadi nggak tahu YCT. Kalau kita bilang emak-emak, ibu-ibu mungkin tahu YCT ya. YCT ini adalah untuk kita bilang Youth Chinese Test. Jadi ini untuk siapa? Untuk anak kecil yang di bawah 12 tahun. Jadi mereka kalau misalnya ujian langsung HSK kayaknya agak kesulitan, agak sedikit formal. Makanya ada yang namanya YCT. Nah, selain itu juga ada yang namanya BCT. Tahu BCT itu apa? Ya, tadi ada yang jawab betul ya, Youth Chinese Test. Nah, kalau BCT betul, ada yang bilang untuk bisnis. Wow, jago-jago, memang benar hebat ya. Nah, untuk bisnis ya, jadi BCT ini untuk khusus untuk bisnis. Kalau kalian mau melamar kerja nanti ke depannya BCT bisa menggunakan standar BCT. Tapi memang sayangnya, kita bilang memang sayangnya ini disosialisasi di Indonesia ini belum begitu banyak. Ujiannya pun tidak sebanyak HSK. Nah, maka dari itu, kebanyakan mereka walaupun kita bilang pelajar, pekerja, mereka tetap menggunakan standar HSK. Nah, inilah kenapa pentingnya kita harus tahu HSK itu apa sih. Minimal kita harus tahu HSK. Nah, nanti kalau misalnya sudah tahu seiring waktu mau nambah misalnya ujian BCT, itu juga bisa. Tapi memang BCT sosialisasinya masih kurang ya, karena masih belum sebanyak mereka tahu. Sama seperti adik-adik di sini mungkin hanya tahunya HSK, ya kan? Nah, yang keempat yaitu HSKK. Nah, tadi ada HSK, ada yang bilang HSKK juga. Apa itu HSKK? HSKK ini adalah penunjang dari HSK. Karena apa? HSK itu berupa ujian, kita bilang ujian paper test, atau ujian Wangkao yang online. Nah, HSKK ini khusus untuk conversation. Ya, jadi HSK ini untuk conversation. Sekarang lagi nge-booming, kenapa? Karena ujiannya ini harus kita bilang, kalau kalian mengambil HSK, harus ada ujian HSKK-nya juga di Indonesia. Nanti Lasa akan jelaskan di slide-slide berikutnya ya. Jadi tahu dulu
HSKK ini adalah untuk conversation. Dan ada lagi TOEFL. Tadi ada yang menjawab TOEFL. Nah, TOEFL ini untuk apa? TOEFL ini untuk yang melanjutkan sekolah atau melanjutkan pekerjaan kerja ke Taiwan. Ini menggunakan kita bilang standarnya itu standar Taiwan. Ya, TOEFL dibagi band E, band B, band C, ya. Ini untuk yang ke Taiwan. Nah, kalau kalian mau tanya, ada lagi nggak yang lain? Ada. Nah, misalnya dari kampus-kampus, ada juga yang misalnya yang baru-baru mungkin dari lembaga-lembaga. Nah, ini yang lainnya. Tapi yang biasa dipakai adalah 5 ini. Sama seperti Inggris, ada TOEFL, ada IELTS, Korea, ada TOPIK, Jepang, ada JLPT. Nah, tadi sudah mendengar Lause tadi berbicara sedikit tentang berbagai macam ujiannya tentunya, ya kan? Nah, yang paling pokok, yang paling umum apa? Masih tetap HSK. Nah, kalau adik-adik yang ingin belajar Mandarin, pasti targetnya kemana? Awal-awalnya kita sarankan tetap ke HSK. Karena inilah yang paling umum dipakai di seluruh dunia. Nah, HSK ini sebenarnya dibagi lagi. Dari mereka bilang upgrade, kayak kita selalu mengupgrade diri kita. HSK pun sama. HSK ini selalu mengupgrade dirinya mereka, mengupgrade ujiannya mereka. Jadi HSK yang sekarang ini sudah menjadi 3 Santianling de Pampen loh. Dulunya ada HSK Itianling, ini yang paling awalnya, paling pertamanya. Dibagi menjadi berapa level? Yang tadi yang Lause bilang. Kalau ada yang bilang jawabannya 11 level, itu benar. Dia mungkin zamannya Lause Sharon. Ya, jadi umurnya ketahuan karena dia ujiannya zamannya Lause Sharon. Itu HSK Itianling yang levelnya 11 level. Nah, HSK yang sekarang kita bilang dari dulu-dulu kalian pakai beberapa tahun ini adalah HSK Itianling 2.0 kita bilang. Jadi Itianling ini yang levelnya 6 yang sekarang kalian ujian. Ini namanya Itianling. Tapi seiring dengan waktu mereka memperbaiki, mengupdate mereka punya ujian. Makanya ada yang sekarang yang paling baru, yaitu topik yang sekarang paling hangat, yaitu adalah HSK Santianling, yang menjadi dari 6 level menjadi 9 level. Ini yang sekarang perubahannya ini masih dalam masa transisi. Nah, yang sekarang kalau kalian bilang, HSK ada berapa level? 6 level, betul. 9 level, betul. 11 level juga betul, nggak ada salahnya. Ya kan? Karena memang ini adalah kita bilang dulu-dulu seperti ini ya. Nah, apa sih perbedaan dari ini? Kan harus tahu dulu. Jadi jangan nanti sembarangan ngambil atau misalnya ngambil HSK tapi nggak tahu gunanya untuk apa ya. Nah, HSK ini yang pertama yang Itianling pada HSK Kaoshi yang paling pertama. Itu penyelenggaranya siapa? BLCU. Mereka menuju sebuah universitas namanya BLCU untuk menyelenggarakan ujian untuk standarisasi Mandarin. Nah, waktu ini kapan penyelenggaraannya? Dari 1984 sampai 2009. Makanya tadi Lause bilang, kalau ada yang ujian HSK 11, nah, itu pasti zamannya Lause Sharon ya. Lause ujiannya pas lagi pertama kali ya ini, yaitu yang Lause langsung ujian yang ke-11. Jadi Lause levelnya memang HSK 11. Jadi kalau kalian bingung, loh, kok Lause Sharon bilang Lause levelnya level 11, padahal HSK cuma 6 level. Iya, karena itu yang dulunya, seperti itu ya. Nah, dulunya ini menjadi 3 level, yaitu ada beginner, ada intermediate, dan juga ada advanced. Ini sama. Nanti kalian akan lihat ya, dari sini Lause akan jelaskan sejarahnya, milestone-nya mereka, kenapa bisa berubah menjadi Santianling yang sekarang ini. Nah, kita lihat di sini, dulunya ini yang dibutuhkan itu kosakatanya basic, misalnya hanya 400 sampai 3.000. Nah, intermediate 2.000 sampai 5.000. Level yang advance, level yang paling tinggi ini berapa levelnya? Sampai 8.000 kosakata. Ini melebihin nggak HSK 2.0? Kita bilang Itianling. Melebihin. Kalau kalian mungkin hafal dengan HSK Itianling, HSK 6 itu hanya membutuhkan berapa kosakata? Ada yang tahu nggak? HSK Itianling the Liuji yang level 6 butuhnya berapa kosakatanya? 5.000. Betul, 5.000 kosakata ya kan? Nah, dari 5.000 padahal Itianling itu bisa mencapai 8.000 loh. Kenapa di HSK 2 Itianling? Ini adalah sejarahnya. Karena dulu mereka ini yang Itianling ini, mereka Mandarin memang belum se-booming sekarang. Zaman dulu mereka belajarnya masih bahasa Inggris kayak kita-kita, betul nggak? Masih mengutamakan bahasa Inggris. Nah, HSK Itianling ini masa-masa mereka masih apa? Mengsosialisasikan Mandarin itu berapa pentingnya. Dan mereka berasa dulu nggak tahu. Mereka masih belajar juga memperbaiki ujiannya. Dulu mereka sampai level 8.000. Ternyata banyak yang tidak bisa kewalahan. Jadi mereka menyederhanakannya. Jadi penyelenggara ini, pemerintah sana mensederhanakannya untuk membuatnya lebih gampang. Kalau nggak tiba-tiba disuruh sampai level 11, kalian kaget. Susah.
Makanya mereka menyederhanakannya menjadi yang sekarang kita pakai, yaitu HSK Ertianling. Nah, Ertianling ini nggak usah sampai 11 level. Mereka digampangin. Mereka ini menjadi 6 level. Hanya 6 level. HSK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mentok. Betul nggak? Nah, ini mulainya kapan? Dari tahun 2009 sampai sekarang 2021. Ya, sampai sekarang 2021. Penyelenggaranya mereka karena seiring waktu Mandarin makin penting. Mereka harus ada lembaga khusus yang menstandarisasikannya. Maka mereka menunjuk yang namanya lembaga Hanpan. Yaitu kalau kalian ujian pasti kalian lihat sertifikatnya pasti tulisannya Hanpan. Betul kan? Nah, inilah yang sekarang menjadi HSK Ertianling yang sekarang kalian pakai ujiannya menjadi 6 level, ya. Dulunya mereka dibagi dengan kita bilang 3 macam level ujian. Basic hanya bisa mentok ke level 3. Intermediate levelnya mentok ke level 8. Ini satu lembar ujian. Mereka akan standarisasikan. Jadi lihat, oh levelnya itu 3 atau 8. Nanti kelihatan dari hasil ujiannya. Dan yang advance, yang kau tengte, juga satu lembar ujiannya. Nanti kelihatan dari levelnya itu dia 9, 10, atau 11. Itu berarti ada 3 macam tingkat ujian dengan terstandarisasinya itu 11 level. Tapi kalau HSK 2.0 ini kayak Ertianling ini menjadi 6 level yang masing-masing memiliki ujian tersendiri. Betul nggak? Ya, ujiannya seperti apa? HSK level 1, satu paper test, satu ujiannya. 2, satu lagi, pisah-pisah. Nah, ini yang sekarang kalian pakai. Di sini langsung mau tanya dulu, ada nggak yang sudah pernah ujian HSK? Kasih tahu langsung dong, pernah belum? Ini kan nanti langsung neranginnya langsung jadi tahu nih, mau neranginnya sedetail mungkin. Kalau sedetail mungkin 3 jam nggak selesai loh tentang HSK. Jadi langsung pengen tahu nih, kan udah tahu belum tentang HSK? Belum pernah. Oke, ada yang sudah pernah. Yang sudah pernah jawab dong ujiannya kalian HSK berapa? HSK 5. Wow, HSK 5. Tadi siapa yang bilang tuh HSK 5? Ada yang ngomong? Saya siapa? Saya nggak kelihatan di sini saya. Novita ya. Oke, ada juga di sini ada HSK 5, HSK 3, HSK 4, betul nggak? Nah, langsung mau tanya kalian, ujiannya bisa lengkap nggak? Maksudnya aku nggak mau langsung dari HSK 1, ke 2, ke 3, ke 5 langsung, boleh nggak? Boleh. Yang pernah ujian, boleh. Tuh, tahu, boleh, bisa. Nah, inilah yang kita bilang, enaknya, kita bilang pangpiannya, kita bilang ya, kompeniannya untuk HSK ini apa? Mereka bisa skip. Misalnya kan HSK 1 nggak usah ujian. Misalnya aku mau irit ujian, aku mau irit biaya ujian, boleh nggak? Boleh. Langsung aja tunggu. Nah, langsung saraninnya apa? Nggak usah HSK 1, HSK 2 kali 1 seperti itu. Kalau mau ya ada uang banyak, nggak apa-apa, betul nggak? Tentu bagus. Kalau misalnya kalian kendala dari uang, nggak usah takut. Kan yang penting apa? Belajar, ya kan? Bahasa itu untuk apa? Untuk mengaplikasikan, bukan hanya sekedar lolos tes. Betul nggak? Setuju nggak? Kalau lolos tes mah gampang kan, hafal aja mati semua HSK vocabulary-nya 5.000 kosakata, kalian langsung kayak Doraemon, kalian langsung apa? Caplok semuanya, masuk langsung ujian. Tapi enggak, Mandarin itu untuk digunakan, betul enggak? Mandarin untuk digunakan, jadi kalian nggak usah takut misalnya langsung aku nggak pernah HSK 1, HSK 2, nanti gimana? Belajar, nggak apa-apa. Irit nggak apa-apa, kalian simulasi tes, kalian beli buku simulasinya, kalian belajar sendiri, otodidak juga boleh, atau ke lembaga kursus, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya level kalian sudah kita bilang level 3, level 4, level 5, baru ujian coba-coba. Nggak usah dari level 1-nya. Ya, jadi memang HSK ini, ya kan, apa? Memang bisa untuk lompat kelas. Kita bilang lompat tingkat, langsung aja itu bisa. Nah, HSK 1 ini kalau tadi ada yang bilang belum pernah HSK, langsung jelasin sedikit ya, jangan bosen ya. Langsung jelasin misalnya HSK 1 itu butuhnya 150 kosakata. Ini level 2-nya, level 3-nya. Gampang ingetinnya, kali aja 2 kalau kalian bingung. HSK 1 150, 2-nya 150 dikali 2, 300, betul nggak? HSK 3-nya berapa ya, Laos? 300 kali 2 berapa? 600. 600 kali 2, 1.200. 1.200 kali 2, 2.500. Dikali 2 lagi berarti 5.000. Nah, ini berarti HSK 6. Ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini yang mereka pertama, mereka standarkan ini sebenarnya sudah cukup bagus. Kenapa? Mereka lagi masa apa? Masa transisi. Banyak yang belajar Mandarin dari berbagai negara. Bangsawan-bangsawan, orang Amerika, orang Inggris, anak kecilnya sudah belajar Mandarin. Betul nggak? Nah, di masa ini Mandarin ini paling pesat. Makanya banyak sekali yang ujian HSK. Ya. Nah, seiring dengan waktu, mereka berasa HSK 6 ini masih belum cukup. Makanya diadakan HSK Santianling.
Karena seiring waktu sudah makin banyak orang yang belajar Mandarin. Kalau dari Indonesia mungkin nggak kelihatan ya. Indonesia mungkin enggak lah, HSK6 itu susah banget. Coba kalau kalian tanya sama orang Singapura, sama orang Malaysia, gampang nggak HSK6? Mereka pasti bilang gampang katanya. Nah, gampang semuanya HSK6, gimana mereka tahu yang jago sama yang nggak jago? Betul nggak? Gimana mereka tahunya aku profesional atau enggak, sedangkan semuanya HSK6? Makanya dibutuhkan HSK Santierling dengan kebutuhan lapangan kerja, kebutuhan dari global juga. Makanya ada Santierling yang kita bilang 3.0 ya. Nah, di sini sebelum kita mengajak ke HSK 3.0, kita bilang Santierling. Langsung biasanya ngomongnya Santierling ya. Nah, kita harus tahu dulu HSK ini biasanya ujiannya di mana. Ya, ada 3 macam ujian yang sekarang ada, yaitu tatap muka di lokasi. Maksudnya apa? Paper test. Ya, misalnya kalau kalian tahu, misalnya ada di Jakarta di UBM, ya kan, itu ada, atau enggak di SECI, ya kan, di tatap muka. Ada juga yang lokasi online test. Jadi dia tetap kita harus datang ke tempatnya, ke lokasinya, tapi itu menggunakan komputer sebagai ujiannya. Itu ada, itu namanya online test. Dulu-dulu ada 2 macam ini. Dan sekarang karena pandemi ya kita bilang mereka bingung juga nggak bisa diadakan karena nggak bisa apa berkerumunan, betul nggak? Nah sekarang udah ada ya beberapa yang memang sudah kembali normal, tapi masih ada yang belum. Nah sejak masa pandemik ini ada yang namanya online test home base. Jadinya apa? Kalian ujiannya di rumah. Nah ujiannya di rumah ini apa? Yaitu kalian harus ada 2 kamera belakang dan kiri kanan. Nah, itu kecepatan internetnya itu ada semuanya ya. Langsung nggak satu-satu kasih tahu apa aja, itu ada. Jadi mereka ada keterangannya, harus dipersiapkannya apa saja. Ini yang namanya online test home base. Nah kemarin baru kok bulan 12 ini, bulan Desember ini baru diajarkan yang home base-nya ya. Nah kalau untuk yang tahun depan nanti ada, tapi langsung tahun depan masih belum ada yang pasti akan ada home base. Tapi kalau untuk tatap muka dan online test ada ya. Nah itu bisa dicari di mana nanti, mungkin panitia juga bisa bantu tempel ya di ChineseTest.cn ya, itu kalau nggak salah ya. Nah, itu di situ ada, kalian bisa daftar sendiri, bisa ya, seperti itu. Nah, di sini ada 3 macam ujian, langsung sih sarankan, karena ini masih masa pandemik, kalau kalian memang masih nggak benar-benar punya tujuan yang harus kita bilang kuat untuk ujian, nggak apa-apa. Yang tadi langsung bilang, nggak apa-apa, jangan ujian dulu pun tidak ada masalah kok. Lanjutin saja, kalian belajar sendiri, otodidak sendiri, nanti setelah normal kembali, kalian ujian. Itu nggak apa-apa, jadi nggak harus kadang aduh aku pengen ujian tapi nggak bisa ujian nih bla bla bla, ya udah lanjutin aja belajarnya, belajar otodidak atau di lembaga kursus kalian tetap belajar, nanti baru setelah normal kembali kalian baru ujian ya, seperti itu. Nah kalau yang memang biasanya memang karena mau beasiswa, mau nge-apply sekolah ke China, mau nge-apply sekolah bahasa ke China, atau sekolah kita bilang di China ya, atau apa, mau nggak mau harus HSK ya, itu nggak apa-apa, ujian. Itu karena memang keharusannya ya kan. Tapi sebenarnya beasiswa pun nggak diharuskan kok harus ada HSK, ya kan. Kalian bisa memilih jalur yang lain kok. Ya nggak harus beasiswa itu nggak harus ada HSK. Langsung nanti akan jelasin juga kok. Kalau kalian mau nanya boleh nanti. Beasiswa nggak harus ada HSK-nya ya. Nah ini sudah ditempel juga ya, ini websitenya. Kalau mau ujian benar bisa langsung daftar di situ kok ya. Itu ada poin-poinnya, ada yang Jakarta, ada yang luar Jakarta, semuanya ada. Oke. Nah lanjut lagi di sini ada biaya tesnya. Kenapa langsung nggak sarankan? Nggak semua orang punya uang banyak, betul nggak? Biayanya kalau saya bilang sih lumayan tinggi ya. Dulu masih murah. Sekarang ini makin lama makin naik. Ya kita bilang kalau kalian ada ujian HSK 1 ke HSK 6, wow biayanya lumayan ya, kalau saya bilang lumayan. Jadi ya kalian bisa tentuin sendiri perlunya tiap level atau enggak, kalian yang tentuin sendiri. Kebutuhan kalian yang tahu. Nah di sini ada biaya-biayanya dan durasi ujiannya. Misalnya HSK 1 hanya 35 menit, HSK 2 50 menit dan seterusnya. Nah ini ada yang namanya HSKK, betul nggak? Kelihatan nggak di sini adik-adik semua? Ada yang namanya HSKK, betul nggak? 3-6 ini ada HSK 3, 4, 5, 6, tapi harus ditambahin dengan HSKK. Apa itu HSKK? Itu namanya conversation. Ujian conversation 口语考试 HSK 的口语考试 ya. HSK ini HSKK ini dibagi 3 level juga. Ada yang basic, terampil, ya terampil kita bisa ngomongnya 中级 ya kan, sama mahir, yaitu 高级的口语考试 ya. Nah, ini biayanya ini sudah dipaketkan. Mulai dari rule baru tahun 2021, setiap kalian yang ujian HSK 3 ke atas, yaitu ujian HSK 3 itu namanya Chongji ya. HSK 3 ke atas itu harus
ada lampirkan juga ikut ujian HSKK-nya. Jadi ini sudah di Bandung, jadi sudah mengikat. Nah, ini yang kita bilang, kenapa pentingnya harus bisa belajar Mandarin, nggak hanya lolos tes. Ini yang kita bilang, nggak hanya lolos tes, tapi kita harus menggunakannya. Bahasa itu untuk digunakan, bukan untuk kalian dibaca atau lolos tes, ngelihat nilai, enggak. Kayak kalau Lause mau bilang, Lause punya TOEFL tinggi loh, zamannya Lause punya TOEFL itu mentok. Tapi Lause nggak pernah menggunakan bahasa Inggris, Lause minder. Beneran, Lause minder, Lause malu. Kenapa Lause malu menggunakan bahasa Inggris? Karena pronunciation-nya Lause jelek banget. Kalau kalian dengar Lause punya pronunciation pakai bahasa Inggris, kalian akan lucu. Ini Lause bukan ya? Kok suaranya kayak anak kecil gitu, kayaknya aneh. Kenapa? Karena dulu zamannya Lause, ujian itu hanya untuk dapat nilai. Sama, Inggris pun seperti itu. Jadi Lause nggak pernah conversation dengan orang menggunakan bahasa Inggris, nggak. Menggunakannya hanya Mandarin. Nah, di situ Lause jadi minder. Nah, malah saking mindernya, nilai tinggi kok kamu nggak bisa ngomong bahasa Inggris sih? Nah, itu jadi minder. Nah, seiringnya minder, Lause malah tidak menggunakan bahasa Inggris untuk sehari-hari. Sampai sekarang. Lause udah nggak gitu suka menggunakan bahasa Inggris. Mendingan Lause pakai bahasa Mandarin, bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Sama, kalau kalian hanya untuk ujian HSK, hanya untuk kita bilang supaya kalian dapat nilai bagus, nanti kalian kena sendiri. Kenapa? Di kerjaan. Di kerjaan kalian interview. Mereka katanya apa? Tolong perkenalkan diri kalian. Ini nilai kamu HSK 6, kamu harusnya perkenalan diri, bagi kamu kan gampang banget, ya kan? Itu kamu bingung, gimana ya aku perkenalan? Aku setiap kali belajar aja hanya untuk lulus ujian. Dan ini HSK 6 aku hanya membutuhkan waktu 1 tahun loh, baru bisa HSK 6 misalnya ya kan. 1 tahun aku udah lulus HSK 6. Lause yakin, yang 1 tahun belajar HSK 6, pasti conversation-nya itu kurang. Ini Lause bukan ngomong jeleknya ya. Kalau dia bisa 1 tahun dari HSK 0 ke HSK 6 hanya dengan 1 tahun, pasti conversation-nya itu kurang. Kenapa? Waktu itu balance, waktu itu adil. Kamu kuatin di bagian level writing-nya, reading-nya, pasti conversation-nya kamu pasti kurang. Karena ada semua standarisasinya. HSK 1 misalnya perlunya berapa kali jam pelajaran, HSK 2 berapa. Kalau kalian cepetin, pasti ada yang kalian lemahkan. Ya salah satunya mungkin conversation-nya. Betul nggak? Nah, ini yang kita bilang step by step. Belajar Mandarin itu step by step. Jadi jangan kalian terpaku untuk lolos ujian, tapi kaliannya fondasinya belum kuat. Nah, ini yang Lause bilang tadi kenapa kalau kita ujian tes HSK, nggak usah harus dari level 1, tapi kita belajarnya tetap step by step. Sampai kalian siap, baru kalian ujian sesuai dengan levelnya masing-masing. Misalnya aku mau butuh ke sekolah ke China, aku harus HSK 4. Ya udah, nanti ujian aja HSK 4, 1, 2, 3-nya pakai simulasi aja. Beli bukunya atau ujian di lembaga-lembaga banyak kok ujian simulasi, betul nggak? Nanti baru lanjut ujian HSK 4. Ya, jadi jangan langsung Jangan langsung bilang aku mau cepet. Langsung paling sering ketemu anak-anak yang seperti ini. Chat nanya ke marketing. Lause, aku dari HSK 0, aku tahun depan mau kuliah ke China, Lause. Sekarang aku HSK-nya belum pernah belajar. Udah pernah belajar Mandarin belum? Belum. Ni hao tahu nggak? Enggak. Terus kamu apa targetnya? Aku setengah tahun kemudian atau 1 tahun kemudian mau ke China, Lause. Mau ngambil beasiswa, Lause. Terus Lause bilang, daripada kamu cepat-cepat HSK 4, mendingan kamu sekarang sebisa mungkin HSK 1, HSK 2, kamu apain? Tekunin. Sampai di China, belajar bahasa 1 tahun. Kalau kamu sekarang HSK 4, sekarang kamu dalam waktu 1 tahun kamu ambil, kamu lolos, nanti sampai di sana kamu yang nangis. Di sini mungkin punya pengalaman sendiri ya, pengalaman pribadi dari senior-senior ya. Sampai di sana aku HSK 4 tapi nggak bisa ngomong, Lause. Aku mau beli barang aja aku nggak bisa, Lause. Aku semuanya ngulang. Dan semua teman-temanku orang China asli, Lause. Aku bingung gimana. Kenapa? Karena memang terlalu cepat. Isu puta, ya miao zhucang. Jadi apa? Kita bilang terlalu cepat pengen dapat hasilnya. Malah fondasinya kurang. Itu yang kita bilang ya. Jadi semuanya HSK itu penting, tapi step by step. Ini saran dari Lause. Nah, tentang HSK 3.0 kita bilang yaitu HSK Sandianling. Gimana? Tadi Lause sempat bilang dari HSK 1 ke HSK 2 itu karena mereka mau memsederhanakannya. Karena berasa kalau kesusahan pada nggak mau belajar, betul nggak? Nah, HSK 2.0 itu yang paling hongguo fajan, yang paling memang banyak dipakai di seluruh dunia. Dan itu yang Mandarin yang sudah menjadi kita bilang dampak yang influence yang bagus di dunia, betul nggak? Nah, seiring dengan waktu banyak sekali banyak sekali yang bisa bahasa Mandarin, betul nggak? Mereka mau mengasih tahu gimana nih levelnya kamu.
6 semuanya 6. Gimana tahu yang benar-benar jago sama yang enggak? Dan yang kedua yaitu kebutuhan lapangan kerja. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang meng-hire yang bisa bahasa Mandarin, tapi mereka bilang, iya levelnya HSK 6, tapi disuruh translate nggak bisa. Karena itu apa? Karena itu terlalu dalam kosakatanya, terlalu menuju. Mereka nggak bisa. Nah, makanya ada yang namanya San Tianling. Buat apa? Sun Ying, kita bilang buat apa? Buat mengikuti, kita bilang yaitu perkembangan zaman yang sekarang Mandarin makin lama makin banyak dipakai, ya. Nah, di sini Mandarin yang HSK San Tianling, apa perbedaannya? Dia dimulainya ini tahun 2022, ya. Disosialisasikan kepada kita semua para lembaga, para guru itu di tahun 2021 awal. 2021 awal sudah ada rapatnya, 2021 bulan 6 sudah mulai disosialisasikan oleh para guru, dan nanti akan dimulai di tahun 2022. Tapi belum ada ujiannya di Indonesia untuk tahun ini. Jadi kalian nggak usah khawatir. Sekarang yang kalian pakai yaitu HSK Tianling, masih Tianling, dan levelnya ini dibagi menjadi 9 level. Ini yang tadi kalian jawab. Ada yang bilang 9 level, ada yang bilang 6 level. Betul nggak? Betul. Yang sekarang yang San Tianling adalah 9 level. Dibagi Chuji, Chongji, He, Gaoji. Ya sama, beginner, habis itu intermediate dan juga advance. Ini kembali lagi kemana? Ke apa? Perpaduan dari Tianling dan Tianling. Betul nggak? Sebenarnya itu mix dari HSK Tianling sama Tianling. Kenapa? Kita lihat di sini. Ini yang paling pentingnya ya. Kenapa kita lihat di sini? Perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini. Kita lihat ya. Kita bedain aja langsung ke Tianling. Yang beginner 1, HSK 1, 2, dan 3, ini kosakatanya dari 500, 1200, 2200. Betul nggak? Nah, sekarang banyak adik-adik sekarang yang belajar Mandarin sedih katanya. Laoshi, aku sekarang HSK 3. Kalau aku dibandingkan dengan HSK San Tianling, aku cuma level 1, Laoshi. Apaan sih Laoshi level 1? Laoshi capek-capek aku belajar setengah tahun ke level 1, Laoshi. Aku sedih nih. Jangan sedih. Itu enggak. Itu cuma hanya standar kok. Yang pentingnya kalian bisa dapetin ilmunya atau enggak, betul enggak? Memang HSK 1 itu setara dengan apa? HSK 3 sekarang setara dengan HSK 1 yang nantinya. Betul nggak? 600 sama 500, ya kan? HSK 2-nya setara dengan level 4, HSK 3-nya setara dengan level 5. Betul nggak? Jadi kelihatannya memang kalian turun. Dari level 3 turun ke level 1, dari level 4 turun ke level 2, dari level 5 turun ke level 3. Itu benar. Tapi belakangnya ini enggak kok. Kita lihat di HSK 4 dan 5, dia hanya naik bertahap. 3.200, 4.300, dan 5.400. Betul nggak? Nah, ini HSK 6-nya sama dengan HSK 6 yang sekarang. Nggak beda jauh. Betul nggak? HSK 6 yang sekarang 5.000 kosakata up. Betul nggak? Ke atas. HSK 6 sama 5.400. Betul nggak? Kenapa seperti ini? Karena yang tadi Lause bilang, Lause kembali lagi ya, Lause paling ngasih tahu ke Happy Learning punya murid, Lause juga bilang, HSK 1, 2 nggak usah ujian. Yang sekarang, yang Tianling. Kenapa? Itu hanya sebagai kalian menggali minat kalian, menggali kesukaan kalian dalam belajar Mandarin. HSK 1 dan 2 belum bisa apa-apa. Itu benar, jujur. Betul nggak? Kalian berasa kan? 1 dan 2 itu belum bisa apa-apa. Yang mulai masuk rel itu di HSK 3. Kalau kalian sudah mencapai HSK 3, biasanya sudah bisa composition sederhana. Betul nggak? Ya. Nah, inilah yang kenapa mereka jadi baru composition sederhana, ya kan? Ya udahlah, hitungnya HSK 1, ya kan? Dia jadi menyusahkannya di sini. Memang baru composition sederhana, masa mau dibilang level 3? Orang kaget kalau nggak tahu Mandarin, bilang ini level 3 lu tinggi lu. Padahal baru mulai conversation. Makanya dia menurunkan levelnya di HSK 1. Betul nggak? Nah, tapi kalau sudah menjadi intermediate, level 5 dan level 6 memang sesuai dengan intermediate. Ya, dengan Chongji. Makanya level 6-nya ini sama. 5.000 dan 5.000. Nah, yang membandingkan kalian profesional, kalian jago Mandarin atau tidak, justru di mananya di Gaoji, di Gaoteng, the HSK, yaitu yang level 7 dan level 9. Nanti ujian ini nggak akan diadakan di Indonesia, ujiannya diadakan di China. Jadi nggak usah khawatir adik-adik semua yang bingung, Laoshi, aku levelnya HSK 2, sekarang HSK 5 turun gini-gini. Nanti aku level 7-nya gimana ya? Susah banget, nggak susah. Kalian tetap aja sama. Sekarang sebelum mengubah dari HSK 2 ke HSK 3, belum diubah ujiannya. Kalian masih ujian yang HSK Tianling, yang HSK level 2, betul, level yang 2.0, betul nggak? Tetap saja, kalian tetap belajar yang mana? Yang sekarang ada.
siapin diri kalian ke HSK 6. Jadi yang harus Lause kasih tahu, Lause himbau adalah apa? Jangan takut atas perubahannya, jangan takut karena levelnya turun. Tapi kan harus apa? Menggapai goalnya kalian supaya suatu hari kelak kalian mencapai level 5 dan 6. Karena bagi mereka, bagi yang kebutuhan, kita bilang kebutuhan dunia ini, global ini, mereka membutuhkan yaitu kandidat-kandidat yang levelnya level 5 dan 6. Itu yang mereka mau. Minimal level 5 dan 6. Baru ke level 7, 8, dan 9-nya. Nah, level 7, 8, dan 9 ini nanti ada ujiannya di mana? Ujiannya di China-nya. Ini dibagi, nanti ada yang ujiannya itu ujian ke, kita bilang ke isu, ke bagian medikal, ada ke bagian tour guide, itu ada lagi nanti ujian khususnya. Ya, jadi sekarang kalian apa? Adik-adik semua yang mau baik mau mulai belajar Mandarin atau belum belajar Mandarin atau sudah belajar Mandarin, harapannya capailah HSK 5 dan 6-nya. Baik HSK 5, 6 yang sekarang atau yang nantinya. Ini yang menjadi poin pentingnya ya. Dan kalau dari segi perubahannya ini yaitu di sini perubahannya, terobosannya apa? Yaitu mereka lebih mengutamakan beberapa tambahan. Kalau dulu misalnya mereka hanya belajar, kayak dulu belajar Mandarin bilangnya apa? 听说读写, berbicara, mendengar, membaca, dan menulis, betul nggak? Sekarang ada tambahan baru, itu namanya Pan-I. Itu namanya apa? Harus bisa mentranslate. Ini yang Lause dari dulu ajarkan pada murid-murid Lause di Happy Learning. Nanti ujian level yang HSK Santianlik itu ada yang namanya translate. Ini harus. Nah, kalau murid-muridnya Lause sih nggak ada masalah, karena dari dulu memang udah diajarin namanya translate. Dan sudah diajarkan conversation. Nah, ini yang Lause bilang. Kalau yang banyak yang kita bilang, mereka sering banget tanya, Lause 3 bulan bisa nggak sih level HSK 2? Lause cuma bilang apa? Kalau kamu mau hanya untuk lolos tes, jangan cari Happy Learning. Cari Happy Learning, lolos tesnya lama. Kenapa? Kita mengutamakan fondasi. Mengutamakan fondasinya itu ada. Buat kalian bisa berbicara, bisa berconversation. Dan benar, nyatanya ada seperti ini. Nyatanya kenapa? HSK Santianlik mereka pun sama. Mengutamakan namanya fondasi. Fondasinya itu dirubah sama mereka. Harus ada namanya, selain kita bilang 听说读写, harus juga ada penerjemahan. Dan selain itu juga, mereka mengutamakan kalau dulu hanya menghafal namanya vocabulary doang, mereka sekarang udah ada yang namanya apa? Kita lihat di sini ya. Mereka menggunakan yang namanya, tunggu di sini kayaknya, jadi ada ini ya, injie itu suku kata, Hanzi itu Mandarinnya, vocabulary-nya, Zihui sama grammar. Ya, jadi nggak hanya menghafal mati vocabulary yang ada, tapi harus bisa mengaplikasikannya. Kalau enggak, percuma saja kalian HSK levelnya tinggi, tapi nggak bisa digunain. Dan ini dibagi menjadi level yang tadi, beginner, intermediate, dan juga advance. Ya. Dan yang mereka sebenarnya nggak beda jauh, HSK Tianling sama Santianling nggak beda jauh. Yang membedakannya itu di mana? Di level tingginya, yaitu level 7 sampai level 9. Sama seperti HSK Tianling yang dulu, level 9, 10, dan 11-nya itu cuma satu ujian, dan itu yang memang mengetahui PK itu hasilnya seperti apa. Jadi 7 dan 9, level 7, 8, dan 9 itu hanya satu ujian level. Bukan setiap ujian satu level, enggak. 7 dan 9 hanya satu level. Ijuan, kaojuan. Cheating, seperti itu ya. Dan ini bagiannya ini yang dirubah seperti ini. Kita menambahkan translation-nya. Ya, jadi harus bisa menerjemahkan. Kalau nggak bisa menerjemahkan, saya nggak ngerti menerjemahkan ini penting. Banyak sekali yang ignore. Tapi sebenarnya menerjemahkan itu penting loh. Kalau kalian menerjemahkan belum tentu bisa tahu artinya kalau kalian nggak diterjemahin. Satu bahasa teks panjang-panjang kalian hanya mengenal 80%. Kalau kalian translatekan ketahuan benar kenalnya 80% atau 70% atau hanya setengah-setengah. Banyak yang seperti itu hanya mengenal sedikit-sedikit bilangnya aku udah ngerti. Nah, ini bahaya kalau di dalam dunia karir. Kenapa? Kalau kalian hanya ngerti setengah-setengah nanti misalnya kalian punya bos kalian suruh kayak apa, kalian hanya ngertinya setengah-setengah. Makanya penting itu translation. Pan-I itu sangat penting ya. Nah, di sini 3 poinnya ini yang sekarang menjadi terobosan baru, bahwa ujian nggak harus hanya ujian, tapi kita harus bisa apa? Berketerampilan dan berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin. Ini yang dari tadi Lause强调, Lause utamakan. Bisa Mandarin, bisa ujian mah asalkan hafal mati harusnya wenti puta, yang nggak ada masalah. Bisanya apa? Menggunakan HSK-nya itu sebagai senjata kalian di masa karir kalian, di masa sekolah kalian. Jangan sampai dosen ngomong kalian nggak ngerti, cuma tahu ujian aja, ya kan? Ini yang penting. Dan juga penambahan materi simulasi topik. Jadi kalian udah tahu nih, misalnya cepan, jangan hanya tahu cepan itu makan, tapi tanya,
你吃饭了吗？你在哪儿吃饭呢？你去哪儿吃饭？你跟谁吃饭？Ini yang harus diutamakannya. Ya, jadi nggak hanya tahu makan doang, tapi tahu gimana menggunakan makan sebagai topik kalian dalam sehari-hari. Dan juga ini tadi ya, tambahan lagi harus bisa suku kata, hanzi, kosakata, dan tata bahasa. Nah, di sini sedikit tentang happy learning. Tadi, dari dulu happy learning selalu mengutamakan ini, fondasi yang paling penting. Fondasi itu harus ada berbagai macam cara, yaitu mengutamakan conversation dan pengaplikasian bahasa. Nah, kenapa happy learning berani kita bilang setiap kali ditanya sama mereka, bisa nggak Mandarin kalau jadi tempat happy learning? Seharusnya bisa. Kenapa? Karena kita nggak mengutamakan yang namanya lolos tes dengan waktu cepat, dengan instan. Enggak. Kita mengutamakan belajar Mandarin sesuai dengan levelnya untuk digunakan sehari-hari. Ini nanti kalau kalian nggak di happy learning, kalian belajar sendiri pun harus ingat, lolos tes itu gampang. Yang susahnya itu apa? Kalian berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Mandarin sesuai dengan level kalian. Contohnya kalau kalian mau nanya, "Ni jiao shenme mingzi?" Nama kamu siapa? Level kalian level 5, jangan tanyanya "Ni jiao shenme mingzi" mulu. Tanyanya apa? "Ni gui xing da ming." Ganti dong, ya kan? Sesuai dengan levelnya. Jangan hanya "Ni jiao shenme mingzi", ya kan? Umur kamu berapa? Ni ji sui. Masa kalian nanya sama klien kalian nanya, klien ni ji sui? Enggak, ni gui geng, seperti itu. Itulah penggunaan bahasa sesuai dengan level kalian sendiri ya. Jadi pembaharuan HSK Santianling mengutamakan percakapan di kelas, pengaplikasian bahasa dan juga simulasi terjemahan di kelas. Ini sangat penting nanti kalau kalian dari Tianling berubah menjadi Santianling, kalian sudah ada senjatanya. Karena kenapa? Karena Santianling ini belum ada, baru disosialisasikan. Tapi kita bisa prepare lebih awal supaya nanti kalau memang sudah ada ujiannya, materinya, kalian sudah lebih siap, ya. Nah, di sini kalau kita berubah, kalau ditanya happy learning akan berubah atau enggak akan berubah. Caranya pun hampir sama. Karena kenapa? Caranya kita dalam belajar dulu dengan sekarang sama. Kita mengutamakan pengaplikasian. Nah, ini sedikit tentang happy learning. Ya, jadi happy learning sangat berprofesional. Kita bilang nggak hanya kita bilang belajaran di kelas, tapi juga ada study tour. Nah, itu study dan juga kita bilang company training ke perusahaan-perusahaan, instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga sudah sering sekali bekerja sama. Jadi kita tahu apa yang kita bilang dibutuhkan oleh kita bilang lingkungan, apa yang dibutuhkan oleh kita bilang perusahaan-perusahaan dan juga instansi kita tahu ya. Nah, ini sedikit kesimpulannya yaitu ujian bukan segalanya, tapi hanya sebagai standar. Kita harus ujian, tapi ujian ini kita harus mengimbanginya dengan hasil kalian yang nyata ya. Jadi bahasa itu untuk komunikasi, bukan hanya sekedar lolos ujian. Belajar itu nggak ada yang pintas, tapi harus kita bilang step by step ya. Ini terakhir karena waktunya juga sudah mau habis ya, mungkin langsung butuh 1 menit aja untuk memberitahukan tentang dampak dan pengaruhnya. Jadi bahwa dari HSK Tianling sampai ke Santianling ini tidak ada perubahannya. Sekarang ini masih sama, masih menggunakan Tianling. Nanti ujian yang kalian sekarang yang HSK 5 jangan takut, itu masih tetap kepake kok. Jangan bilang sampai sekarang langsung HSK 11-nya langsung masih kepake. Langsung coba ngelamar kerjaan di kita bilang perusahaan, lihat langsung punya HSK 11 masa nggak dilihat, tetap dilihat. Justru malah dibilang, wow, HSK-nya udah paling tinggi, udah mentok. Ya ini sama. Kalian Tianling-nya sekarang ini, kalian pakai misalnya HSK 6, nanti kalau udah berubah ke HSK Santianling tetap kepake kok. Apalagi kalian ngomong, zamannya langsung udah nggak pernah dimintain HSK lagi ya. Kalau langsung udah nggak pernah dimintain HSK. Kenapa? Dengan langsung ngomong Mandarin ya mereka udah tahu levelnya seperti apa. Nah sama, jadi kalian nggak usah takut kalau misalnya HSK ini berubah ya. Nah, nanti yang kedua ini juga kalau sekarang ujiannya ini nanti yang berubah hanya bagian 7 dan 9 itu Yiquan Sanji. Yang tadi Lao bilang kalau berubah itu jadi 7, 8, 9 itu satu ujian, tapi kelihatan nanti levelnya 7, 8, atau 9. Nah, dari sini nanti ujiannya ini memang sementara nggak akan ada perubahan. Nah, kalau mau tahu HSK Santianling itu seperti apa, di sini ada websitenya perubahan dari HSK Santianling. Ada lampennya yang namanya Piaojuan, kalian bisa lihat. Mungkin tim panitia bisa bantu juga untuk di copy paste kali ya websitenya tentang HSK Santianling, perubahan kosakatanya, gamernya dan lain-lain sebagainya. Nah inilah kita bilang jadi harapannya langsung kalian nggak usah takut tentang HSK Santianling dan juga yang penting kalian tahu HSK itu apa, pelajari mulai dari sekarang. Ini saja pesannya Lause. Terima kasih. Wah, terima kasih Lause atas presentasinya.
Oh, itu sangat lengkap dan sangat detail ya tadi presentasi dari Lausche. Gimana teman-teman? Setelah dijelaskan oleh Lausche jadi lebih paham tentang HSK kan? Teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan atau mungkin ada beberapa hal yang masih belum dimengerti, ada beberapa hal yang masih kurang jelas gitu, boleh langsung tanya aja, boleh raise hand atau langsung tanyakan di kolom chat aja, nanti bisa saya langsung bacakan. Oh, tadi presentasinya benar-benar lengkap banget loh. Saya yang kuliah di Cina aja sekarang baru tahu loh. Baru tahu ada beberapa hal yang tadi saya masih kurang tahu, sekarang jadi tahu banget gitu. Terima kasih. Kalau gitu saya tanya dulu deh Lausche. Kalau misalnya kita tes gitu ya kan, misalnya nilainya jelek gitu, kalau misalnya ngulang lagi apakah bisa? Bisa. Jadi mereka memang memperbolehkan ngulang. Dan kadang-kadang pun mereka memperbolehkan banyak yang seperti ini ya. Kita nggak nyarankan. Tapi ada misalnya, apalagi yang levelnya 5 dan 6, mereka langsung ujian 5 juga, ujian 6 juga. Sekaligus. Itu juga bisa. Oh, bisa. Karena kan contohnya mereka jadi kalau yang di Indonesia seperti ini. Isan U 135 itu di siangnya, Selio itu di paginya. Jadi mereka paginya ujian 5, sorenya ujian 6. Paginya ujian 6, sorenya ujian 5. Itu juga banyak yang seperti itu. Jadi langsung. Jadi teman-teman yang di sini kalau misalnya mau ujian, jangan takut ya, karena boleh ulang ya Lausche ya. Boleh diulang gitu, jadi jangan takut untuk ujian. Yang penting harus berani mulai dulu. Mulai belajar dulu. Ya betul, karena kalau kita nggak mulai, nggak tahu kapan mulainya justru ya kan, malah sama aja jadi tersendat. Kalau boleh saya tahu tentang happy learning nih Lausche, happy learning udah berapa lama nih untuk selama ini ngajarin anak-anak untuk belajar HSK nih udah dari tahun kapan nih Lausche? Kalau happy learning dari tahun 2013 sih. Jadinya kita memang pertama di tahun 2013 sampai sekarang yaitu 2021. Berarti jatuhnya 8 tahunan ya. Wah, berarti udah sangat berpengalaman dan sangat banyak orang yang udah dibantu dong pasti ya. Bukan tang. Ada pertanyaan nih, Lausche. Di dunia kerja, kalau BCT itu banyak diminta sama perusahaan atau tetap HSK yang lebih dipandang gitu, Lausche? Kalau Lausche mau jujur, tetap HSK. Ya, jadi kita bilang tetap HSK yang menjadi patokannya. Mereka biasanya untuk perusahaan itu biasanya HSK 4, HSK 5, minimal HSK 4, bagusnya itu HSK 5. Dan biasanya pun kalau mereka, ini sebagai tips juga ya, Lausche boleh sharing tips sedikit gitu ya. Jadi misalnya kalian dalam bekerja, melamar pekerjaan, sebenarnya walaupun kalian nggak ada HSK pun, jangan kalian berasa minder. Enggak, mereka nggak perlukan sebenarnya HSK. Itu hanya sebagai standar utama aja. Nah, kalau kalian nggak ada pun, kalian bisa langsung kok interview dengan mereka dengan menggunakan Mandarin, percaya diri aja, langsung ngomong, perkenalan diri, nggak usah HSK pun, mereka nggak ngelihat, nggak apa-apa. Itu biasanya yang mereka butuhkan itu benar bisa Mandarin. HSK itu sebagai penunjangnya mereka memilih orang, seperti itu. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi nih, Lausche, dari Luceta Setiawan. Lausche mau tanya, artinya untuk nilai HSK dan HSKK itu terpisah atau tidak digabung ya? Apakah ada tips untuk mempersiapkan ujian HSKK? Oke. Terpisah. Jadi HSK itu sendiri, HSKK itu sendiri. Jadi kayak tadi yang di kolomnya itu pun biayanya pun beda ya. Jadi tersendiri. Nah, ini sebenarnya sih di luar negeri nggak perlu HSK, harus ada HSKK, enggak. Hanya di Indonesia. Ini sudah menjadi ya gini lah, ya nggak bisa ngomong panjang, jadi sudah diharuskan ya seperti ini. Dan ini untuk ujiannya tipsnya apa? Yaitu sebenarnya ujian HSKK itu kalau kalian mau tahu materinya udah ada bukunya yang namanya Hanyu Hui Hua. Kalau kalian bingung ada di Happy Learning punya itu juga kok, punya Instagram. Itu namanya bukunya itu Hanyu Hua. Langsung ada contohnya sebentar ya. Hanyu Hui Hua. Nah itu mereka ini jadi khusus untuk Kouyu Kaoshi. Jadi kalian bisa menggunakan pakai yang HSKK buku itu, tapi sebenarnya isinya itu sangat simple, seperti misalnya yang ngobrol aja. Jadi pertanyaan-pertanyaannya pun sangat gampang kok, yang pertanyaan ngobrol. Nanti langsung kalau ada bukunya langsung kasih lihat ya. Oh, jadi seputar conversation dengan bahasa Mandarin gitu ya langsung? Iya, betul. Yang sesuai dengan levelnya. Makanya kenapa mereka membandingkan HSK 3 dengan yang kita bilang tingkat Chongji, yaitu selevel. Memang sudah dirumuskan itu selevel.
Jadi kalau sebenarnya normally seperti ini ya, kayak misalnya di Happy Learning sendiri, kita nggak pernah mereka mengharuskan belajar dua langsung HSK dan HSKK. Tetap fokus ke HSK-nya. Tapi dengan sendirinya mereka belajar di Happy Learning karena mengutamakan conversation, dia akan bisa ujian HSKK juga. Karena memang levelnya HSK 3-nya itu sama dengan level HSKK Chongji. Ujiannya itu nggak beda jauh. Jadi asal dia bisa ngomong, dia bisa ujian seperti itu. Oke, berarti memang itu tuh berjalan seiring waktu gitu ya. So, kalau udah belajar HSK, pasti HSKK-nya juga makin maju gitu, makin bisa jago gitu ya. Betul, betul. Ada pertanyaan loh dari Putri. Kalau saya ingin bertanya, untuk belajar HSK dari pondasinya itu bagaimana? Seperti menghafal Hanje, memang sekarang hafal, tapi lusanya lupa lagi. Apalagi Shengtiao dan Pinyin-nya. Sudah mencoba beberapa metode sama saja. Kira-kira bagaimana cara yang efektif dan efisien? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, Putri ya. Ini bagaimana cara menghafal Hanzi? Kalau kalian hafalnya tadi Lao bilang hafal mati, itu pasti akan susah. Lao dalam belajar Mandarin, Lao harus mengajarkan sekali itu kita bukan hafal mati, tapi penggunaannya. Mengeja penggunaan, bukan mengeja. Misalnya contohnya seperti ini ya, fan. Fan itu artinya FAN, itu fan artinya nasi, betul nggak? Kalian harus menghafal yang namanya kita bilang basic, yaitu fan nasi. Tapi selanjutnya kan nggak usah hafal semuanya, bisa sendiri. Contohnya kita bilang fan, berarti makan nasi. Nah itu kan harus tahu, oh aku udah pernah belajar, artinya itu makan. Fan-nya itu nasi, jangan dihafal mati. Oh berarti makan nasi. Nah kalau kita bilang restoran, aku lupa restoran apa. Kalian bisa membuatnya sendiri, kenapa? Misalnya fan itu nasi, jadi fan kuang, berarti apa? Kuang itu kan artinya tempat. Tempat untuk menjual nasi, yaitu namanya restoran. Fan kuang, fan tien, tempat yang menjual nasi juga, tapi buat tempat tidur juga ada fan tien. Itu juga artinya restoran yang besar. Itu namanya fan. Dari fan ini bisa menjadi, ini yang tadi di poin HSK Santianling, seperti itu. HSK Santianling itu mengutamakan seperti kalian tahu, fan itu nasi, nanti kan akan bisa sendirinya, kalau kalian bukan menghafal mati, kalian akan bisa sendiri apa mereka itu artinya fan. Fan ini apa? Fan tien bisa, fan kuan bisa, fan bisa, ya kan? Nah, itu yang kita bilang yang harus kita tahu penggunaannya, caranya apa? Caranya dengan metode seperti itu, belajar tapi bukan hafal mati. Tapi belajar dengan cara mengaplikasikannya. Itu akan cepat sekali. Nah, kalau untuk Shengtiao sama Pinyin, ini mau nggak mau, kalian harus mencari guru. Ini sarannya Lao Shi ya. Kenapa? Shengtiao sama Pinyin kalau kalian belajar otodidak, hasilnya kita nggak menutup semua orang seperti itu. Tapi kebanyakan besarnya itu, Shengtiao sama Pinyin harus ada guru yang menunjang. Guru yang tahu Shengtiao-nya itu benar atau enggak, Pinyin-nya itu benar atau enggak. Jadi kan harus mencari guru yang benar-benar paham tentang Shengtiao, paham tentang Pinyin, lalu kalian mengaplikasikannya. Nah, pertama-tama langsung nggak harus kan kalian misalnya, oh aku harus bisa Shengtiao Ersen sama Sansen yang kedua dan yang ketiga. Enggak. Nanti kalau kalian level 1, level 2, mungkin kalian masih ngaco-ngaco. Tapi kalau sudah kalian levelnya 4 dan 5, kalian bisa membedakan sendiri. Karena apa? Mendengar langsung yang ngomong tiap kali. Nggak usah dihafal, udah tahu sendiri. Itu yang secara alami. Jadi nggak ada cara untuk belajar Shengtiao sama Pinyin dengan secara otodidak, tapi kita bisa mengikuti gurunya. Gurunya ngomong setiap kali, kalian bisa sendiri kok bener. Kalau kalian pernah melihat misalnya ada misalnya anak-anak ya kita bilang dia belajar, tapi kok dia masih kurang kita bilang nadanya, itu karena dia metodenya yang salah. Tapi kalau misalnya dia belajar tapi dia di level 3 dan level 4 suaranya dia bagus, tapi dia nggak bisa nulis Pinyin, itu justru bagus. Kenapa? Karena dia mengikuti gurunya, mentornya yang memang sesuai. Tapi dia dulunya itu nggak hafal mati Shengtiao-nya, nggak hafal mati nadanya. Jadi sehingga nada dia susah, tapi ngomongnya benar. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Ya, jadi itu jawabannya. Jadi harus dengan pemahaman dan juga ya step by step lagi ya loh, tentunya. Diaplikasikan. Jadi bahasa itu harus diaplikasikan. Kalau nggak pasti lupa. Jadi harus pengaplikasiannya juga kalau misalnya Shengtiao dan Pinyin memang ya mau nggak mau harus ada guru karena gimana pun. Iya, bukan harus ada guru sih, jadi harus kamu ngomong. Nah, kamu kalau ngomong sendiri gimana? Siapa yang tahu ngomong sendiri? Aku ngomong sendiri ya, aku rekam sendiri kan nggak mungkin. Jadi harus ada guru yang menilainya. Jadi harus dikuatkan. Semoga menjawab ya, Putri. Ada pertanyaan lagi nih, Laushe. Sertifikat HSK dan HSKK sekarang kan digabung. Kalau salah satu tidak lulus itu gimana? Harus tes ulang dua-duanya atau
hanya tes ulang salah satu yang tidak lulus aja? Kalau yang di Indonesia sih memang harus nggak mau harus dua-duanya di ujian sih, karena memang itu udah dibundle, jadi memang sudah terikat seperti itu. Jadi satu ini ya tetap harus ujian lagi, nggak lolos seperti itu. Jadi memang persiapannya harus benar-benar matang dan harus benar-benar serius ya, Lasha, biar nggak ngulang gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Helena. Lasha mau nanya, untuk HSK itu sendiri bisa expired nggak atau ada batasan waktunya gitu? Ada, kalau kita bilang dari Chengkuize itu 2 tahun. Jadi memang ada kadaluarsanya 2 tahun. Tapi so far nggak ada yang memproblemkan ini lewat dari 2 tahun, enggak. Apalagi perusahaan-perusahaan udah pernah, mereka nggak akan meragukan gitu. Jadi memang standar, ya ini langsung nggak bisa ngomong panjang ya. Jadi memang ada yang harus 2 tahun mereka bilang. Tapi walaupun kalian lewat, itu nggak ada masalah sih. Kecuali memang ada beberapa, misalnya kamu mau nge-apply beasiswa, ada beberapa yang meragukan. Kenapa mereka meragukan? Mungkin kamu udah terlalu lama nih, udah 10 tahun, HSK-nya ini 10 tahun yang lalu. Aku nggak tahu kamu benar-benar masih menguasai Mandarinnya atau tidak. Nah, mereka suruh mereka ulang lagi, ujian lagi. Tapi kalau tidak, nggak perlu. Yang lama pun masih kepake kok. Seperti itu. Oh, jadi meskipun ada batas waktu expirednya, tapi tetap kepake juga ya, loh. Jadi nggak sia-sia gitu. Langsung punya pun sampai sekarang masih kepake kok. Langsung nggak pernah ujian yang early. Iya. Wah. Saya penasaran nih, Langsung. Apakah ujian HSK Santianling akan tetap bareng dengan HSKK gitu loh, dicampur juga? Setahu Laoshi ya, kalau ini kan masih memang belum kita bilang benar-benar difikskan. Itu nanti akan baru sih tetap jadi HSK Santianling. HSKK ini sebagai penunjangan mereka mensosialisasikan. Jadi waktunya mereka mensosialisasikan. HSKK ini dari dulu sudah ada. Bukan sekarang karena mau berubah menjadi Santianling baru ada HSKK, enggak. HSKK itu dari dulu sudah ada. Tapi karena mereka mau mengantisipasi supaya nanti HSK Santianling kalian nggak kaget tiba-tiba, karena kan ada HSK Santianling itu nanti ada yang ngomongnya, ada juga translation-nya, maka sekarang diharuskan HSKK untuk memprepare nanti jika Santianling sudah keluar, kalian bisa nggak terlalu kaget itu. Tapi kalau nanti udah Santianling, seharusnya sih nggak akan diharuskan HSKK, itu sebagai penunjang saja. Karena dalam HSK Santianling itu nanti sudah ada conversation dan juga translation-nya. Jadi harusnya tidak perlu lagi HSKK. Itu. Jadi memang udah kalau HSK dan KHSK di 3.0 ini belum tahu ke depannya bagaimana ya, loh, bisa aja ada perubahan. Para guru pun sama, para guru pun juga masih meraba ya, karena memang baru keluar. Dan kalau kita tanya tiap kali langsung ditanyakan, udah ada bukunya belum, buku Santianling, kita bilang. Kalau sekarang kan ada panduan persiapan HSK itu kan buku Santianling, ya kan, yang PPHSK contohnya yang seperti ini, ya kan. Ini kan panduannya sekarang Santianling, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang nanti Santianling belum ada keluar, baru ada yang tadi sempat di copy paste ya sama panitia, ya kan. Ada. Nah, itu yang nanti akan menjadi dasarnya. Tapi para publisher, para kita bilang universitas juga baru memulai menyiapkan materi-materinya untuk kita bilang membuat buku-buku panduan tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada yang sudah jadi, belum. Berarti memang masih menunggu untuk nantinya lebih pasti lagi gitu ya, biar kita belajarnya juga lebih tertata, lebih rapi gitu. Masih Santianling, semuanya masih Santianling. Kalau Santianling itu pun juga mereka mulainya, oh ya, langsung sedikit tambahan. Mereka jadi mulainya itu pun yang diubah itu mulai yang di Kauji, yang di Qi sampai Jiu. Yang bawahnya masih belum. Jadi nanti pas lagi tahun 2022 yang di China itu yang mulai diberlakukan itu yang Qi Tao Jiu, yang Kauji, bukan yang Zhongji. Jadi masih lama, itu step by step. Dan ini memang sosialisasinya pun masih dari tahun ini. Jadi banyak sekali mereka juga tiba-tiba berubah seperti ini, mereka juga harus menyiapkan buku yang sesuai. Nah, itu mereka masih menyusunnya. Jadi kita memang harus ya sabar aja menunggu gitu, ya nggak perlu caut sih gitu. Yang penting belajarnya sih. Iya. Kalau HSK kan biasanya kita ada waktu ujiannya gitu loh. Kalau HSKK ini tesnya berapa lama loh waktu ujiannya gitu? Ada yang tadi kalau nggak salah langsung bacain lagi ya.
Kalau HSKK yang Chongji 20 menit, yang Kaoji 24 menit. 21 dan 24 menit. Oh, berarti nggak panjang dong, Laus. Biasanya kan kalau HSK kan panjang waktunya karena banyak soalnya, banyak bagian-bagiannya. Kalau HSK kan berarti nggak sebanyak itu dong sebenarnya, Laus. Karena dia conversation, jadi nanti kalian conversation, kalian tanya, terus kalian jawab. Nah, kalian direkam jawabannya. Itu yang akan nanti menjadi penilaiannya. Nah, tadi yang Lause bilang, kenapa memang kita bilang pronunciation itu penting, ya kan, pengaplikasian bahasa itu penting. Nah, kalau misalnya kita bilang hafal mati, ya mereka hanya tahu Shifan itu makan, tapi nggak tahu ditanya, ni China Shifan, mereka nggak tahu. Nah, itu yang kita bilang kenapa harus mengaplikasikan bahasanya. Tapi kalau misalnya kita tahu Shifan itu makan, terus kita tiap kali di kelas mengaplikasikannya, nah, otomatis HSKK nggak usah khawatir. Itu nggak akan melebihi dari levelnya kalian di HSK 3, HSK 4 yang kalian sekarang ujian itu pun nggak akan melebihi levelnya. Jadi kalian bisa menjawabnya sendiri karena sudah terbiasa. Seperti itu. Oh, baik. Sangat dijelaskan banget ya tadi ya. Mungkin ini pertanyaan penutup untuk sesi tanya jawabnya, Laushe. Dari Luceta bertanya, kalau misalkan HSK awal kita bagus, lalu naik level, tapi pas ujian naik level itu tidak semaksimal berikutnya. Itu sertifikat yang awal, yang sebelumnya itu apa masih berlaku gitu loh? Masih, itu nggak ada masalah. Jadi maksudnya tetap ya, bener nggak dimaksud itu misalnya HSK 5, tetap ke HSK 5, tapi dia ujian 2 kali. Yang pertama misalnya nilainya bagus, yang keduanya nilainya jelek. Terus dia mau pakai tetap yang pertamanya, betul nggak? Mungkin ini maksudnya kalau misalnya saya dari HSK 3 nih Laushe, terus saya mau ujian ke HSK 4, tapi ternyata pas ujian HSK 4, oh nilainya jelek gitu. Akhirnya saya ya bisa dibilang nggak lulus ujian lah. Berarti yang HSK 3 masih bisa dipakai kan? Masih. Kalau itu lebih pasti lagi, itu pasti. Jadi itu pasti terpakai. Jadi tinggal sodorinya yang HSK 3-nya aja, jangan HSK 4-nya. Iya, berarti yang sebelumnya itu tetap valid ya, tetap nggak akan tetap masih bisa dipakai. Semoga menjawab ya, Luceta. Oke, wah terasa sih tanya jawab kita udah selesai nih, Laushe. Terima kasih Laushe atas atas semua jawaban-jawabannya, juga terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh peserta. Semoga jawaban-jawaban dari Laushe ini bisa menjawab semua pertanyaannya, bisa jadi lebih jelas gitu. Sekarang sebelum masuk ke sesi yang lebih menarik lagi, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk mengisi absensi yang dikirimkan di kolom chat. Ya, sudah dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Mohon diisi dengan nama yang lengkap ya, karena akan digunakan untuk membuat sertifikat bagi teman-teman nantinya. Boleh langsung diisi ya teman-teman, karena link absensinya hanya dibuka selama 10 menit saja. Jadi boleh langsung diisi, boleh langsung di-submit juga. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi ngobrol seputar HSK. Jadi teman-teman boleh sambil isi, boleh sambil dengerin ngobrol seputar HSK saya dengan Laushe. Saya ada beberapa pertanyaan nih Laushe. Boleh ya saya tanya-tanya ya Laushe? Boleh tentu. Boleh. Tadi saya rasa belum ada yang bertanya tentang part HSK nih Laushe. Part HSK yang biasanya dianggap sulit atau sering dikeluhkan gitu sama peserta tes, itu biasanya bagian yang mana Laushe? Kalau dari evaluasi kita dalam mengajar, mereka paling kesulitan itu ya, kalau di level nanti yang di HSK 4 ke atas ya, kita bilang 4, 5, dan 6, kalau 1 sampai 3 biasanya mereka nggak ada masalah ya. 4, 5, dan 6 itu mereka tuh paling sulit di listening-nya. Itu yang kita sering dengarkan keluhannya itu di listening. Jadi karena 4, 5, dan 6 itu kan mereka hanya sekali, betul nggak? Kalau 1, 2, dan 3 itu kan 2 kali. 4, 5, dan 6 itu hanya 1 kali. Nah, mereka tuh bilang, langsung aku ngerti loh kalau kita ngomong sekali lagi gitu. Tapi hanya sekali, jadi mereka salahnya di situ. Jadi mereka bilang kesulitan, kecepatan, Laushe. Ini kadang-kadang aku bengong sedikit, tiba-tiba lupa. Nah, itu sering kejadiannya itu di listening-nya. Jadi memang kendalanya kebanyakan di 4, 5, dan 6 itu adalah listening. Bagian listening-nya. Oh gitu. Kalau gitu ada cara mengatasinya gitu nggak yang mungkin bisa kita pakai gitu tipsnya? Kalau sarannya Laushe, jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian sebelum memulai listening, kalian bisa lihat dulu. Jadi jangan dengerin mereka, "欢迎来到HSK." Teman-teman pertama-tama ada depannya opening-nya ya kan. Kalian nggak usah dengerin opening-nya, udah tahu kok, udah bosen dengerinnya ya kan. Langsung melihat jawaban ABCD-nya. Jadi ABCD-nya itu apa? Kalian bisa menerka kok. Langsung baca cepat ABCD-nya. Oh, misalnya A-nya nih dia hubungannya apa? Misalnya fuqi, xiongdi misalnya ya kan, atau pengyo atau tongshi. Nah, kan udah tahu, oh ini pasti nanya tentang apa? Tentang hubungan.
tentang apa. Jadi hubungan, nanti kan dengerin tuh. Oh, nggak usah semuanya ngerti, nggak apa-apa. Nah, di situ mereka udah tahu nih, oh yang mereka butuhkan itu pertanyaan tentang hubungan antara pembicaranya itu apa, ya kan? Nah, di situ kan udah tahu, oh jawabannya pasti ini loh, puci. Nah, itu udah tahu. Nah, lanjut lagi ke nomor 2 misalnya. Dia lagi ngomongin tentang apa, nah kalian lihat dulu ABCD-nya. Sebelum mereka mulai ngomong, kalian harus baca dulu ABCD-nya dari pilihan opsinya. Baru kalian mendengarnya. Jadi harus lebih cepat satu langkah dari yang ngomongnya. Nah, itu nggak akan ketinggalan. Itu biasanya tipsnya lebih efektif ya, jadi mereka nggak bingung. Baru baca, terus tiba-tiba hilang, karena kalian nggak baca ABCD-nya, seperti itu. Jadi harus selangkah lebih awal daripada tesnya ya, kita harus Betul. baca dulu gitu. Mm-mm. Untuk yang pertanyaan kedua nih, Laushe. Kalau kita, tadi kan saya tanya tips untuk per partnya nih. Kalau misalnya kita mau mengikuti tes HSK nih, langsung metode belajar yang paling efektif gitu, yang paling memang harus, yang paling manjur digunakan gitu, apa langsung? Metode yang paling manjur digunakan itu yang tadi kita selalu bilang, kita tuh belajar itu harus 2 arah. Itu paling efektif. Jadi belajar 2 arah itu apa? Semuanya itu kita bilang harus 2 arah. Jadi jangan kita hanya menghafal hanzi, tapi kita nggak tahu benar atau enggak. Kita hanya menghafal sengtiao, menghafal nada, itu nggak ada gunanya. Metodenya harus apa? 2 arah. Jadi harus ada yang diajak ngomong, ada yang diajak mendengar, ada yang diajak dia mendengar kita ngomong, seperti itu. Nah, kenapa? Nanti itu akan sendirinya terbentuk. Itu akan dengan tidak sengaja terbentuk kalian punya kita bilang yukan itu the sense of kita bilang literasinya itu penting. Kalau enggak ada yukan. Jadi kadang-kadang sering ketemunya itu mereka beda dikit ujiannya, mereka bingung. Kenapa? Karena meone ke yukan. Jadi mereka nggak ada perasaan oh harus begini ya. Kadang-kadang yukan itu penting. Jadi kalian walaupun nggak ngerti pun kan tahu jawabannya itu ini. Jadi itu metode yang paling itu harus 2 arah. Nggak bisa kita bilang 1 arah. Nah, yang paling bagusnya lagi, ini metode yang ada di Happy Learning. Kita selalu mengutamakan 3 arah. Jadi nggak hanya 2 arah, tapi 3 arah. Jadi guru dengan murid, ya kan? Murid dengan murid juga bisa menjadi lawan bicara. Murid dengan murid dengan guru, dan kita bilang guru dengan muridnya, dibalikin lagi seperti itu. Itu sangat penting. Jadi itu metodenya yang kita bisa terapkan ya teman-teman semua. Jadi harus 2 arah, atau mungkin kalau memungkinkan ada kelompok belajar gitu mungkin lebih bagus ya Laushe 3 arah. Betul. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih Laushe. Untuk contoh pertanyaan HSKK itu kayak gimana sih Laushe gambarannya gitu, mungkin boleh dibocorin mungkin buat kita. HSKK aja ini langsung kebanyakan buku tadi langsung mau ngambil, cuman ini ada di bawah bisa. Jadi kalau kalian mau tahu tentang HSK itu seperti apa, ada bukunya sih namanya buku Hanyu Hui Hua. Itu tentang HSKK. Nah, di situ mereka juga ada simulasi, misalnya contohnya jadi misalnya ditanya, sebenarnya gampang, makanya langsung bilang kenapa HSK dengan HSKK itu beda tipis ya. Cuma kalau dulu kita belajar hanya untuk ujian yang kita bilang paper, nah HSKK itu kan untuk conversation. Jadi yang direkam itu suaranya kalian dan jawaban dari listening-nya. Nah, ini yang paling pentingnya. Nah, misalnya contohnya kita bilang dia akan ada ujian seperti ini. Ini cuma puci chuang misalnya cuma hai puci chuang. Kamu kenapa masih belum bangun tidur ya kan? Nah, kalian harus jawab因为我可能昨天晚上太累了，所以我就没有起床，所以呢我有点累了。Nah, itu yang kalian harus jawab. Jadi ujiannya sebenarnya gampang. Cicuangnya itu mungkin ujian di HSK 1, HSK 2. Nah, mereka tambahin dengan simulasi conversation. Jadi contoh ujiannya nggak susah. Jadi sebenarnya ujiannya tuh nggak susah ya, Laushe. Kan saya pernah tes HSKK nih, Laushe. Kan biasanya kalau tes HSKK kan kita disuruh tes itu misalnya mendeskripsikan sesuatu, ada waktunya kan, misalnya sepanjang 1 menit atau berapa menit gitu. Itu kalau misalnya waktunya kita selesai ngomongnya itu nggak sepanjang waktunya, apa mengurangi nilainya gitu, Laushe? Jadi kalau itu sebenarnya tipsnya kembali lagi ke kita bilang mereka bukan maunya kalian ini jawab itu sebagus mungkin atau enggak, tapi mereka maunya apa? Kalian tertuju dengan topiknya. Jadi kalau misalnya seperti itu kita saranin ya Elis ya. Jadi kamu jawab sesingkat mungkin dengan waktu yang dituju, tapi dengan grammar yang benar. Dan juga topiknya itu sesuai. Itu lebih penting daripada kamu ngomong terlalu susah, misalnya mendeskripsikan sesuatu terlalu rumit dengan kosakata yang tinggi. Itu tidak perlu sih. Yang penting masuk ke dalam topiknya.
Jadi yang paling penting itu grammar, topiknya juga sesuai gitu ya. Jadi waktu itu ya itu urusan belakang lah bisa dibilang. Kalau misalnya bisa pas ngomong banyak gitu bisa lebih ya bagus, kalau enggak ya enggak masalah gitu. Tapi jangan terlalu pendek juga ya. Jadi ada kadang-kadang kalau gitu aku boleh dong pendek ya, jangan gitu. Kalian bisa sebisa mungkin panjang tapi masuk ke dalam waktu yang tertentunya itu. Jangan sampai keputus. Kalau keputus pasti tentunya pasti akan dikurangin. Oke, ada pertanyaan nih Lausha. Gimana kalau misalnya di saat kita lagi ujian listening, ada opsi ABCD, tapi kita butuh waktu agak lama untuk mencerna arti dari opsi-opsi tersebut. Ada tipsnya Kak Lausha biar kita juga nggak ke-skip gitu untuk soal-soal berikutnya? Ini listening ya. Kalau listening mau nggak mau kalian opsinya ini lama begitu ya. Ini ya harus kalian dengerin. Kalau enggak ya udah jangan sampai dia影响到你的心情. Jadi kadang-kadang memang benar kalian baca ABCD-nya itu kelamaan atau nggak ngerti. Ya udah biarin aja, lewatin aja. Jangan sampai 影响到你的心情. Jadi nanti aku nggak dengerin tadi, aku masih mikirin yang tadi. Nanti yang the next timunya itu yang syaiti, kalian malah jadi keganggu. Ya udah biarin aja, salah satu juga nggak ada masalah, ya kan? Jadi ya kalau seperti ini karena listening kan nggak bisa diulang. Ya mau nggak mau ya udah biarinin aja. Jawab aja yang sesuai dengan kamu punya pikiran gitu. Nggak usah diingetin lagi. Iya, jadi kecuali reading ya. Kalau reading memang beda. Kalau reading ya udah kamu skip dulu, nanti balik lagi ngeliat. Itu kan karena reading kamu bisa balik lagi. Justru kalau reading memang caranya apa? Yang gampang dulu yang dikerjain kan, yang gampang dulu nanti baru di skip dibalikin ya kan. Nah tapi kalau listening kan nggak bisa ngulang, mau nggak mau ya udah biarin aja. Gitu. Iya berarti harus memang harus sesuai prioritas lah ya, Lausha bisa dibilang. Jangan sampai nanti yang syaiti, nah你就忘记了，你被影响了心情了，kamu tiba-tiba, oh aku masih ngerti yang tadi ya, yang syaiti 又听不到了，jadi 整个心情就糟糕了，ya kan, kamu punya perasaan jadi walau berantakan, malah ujiannya jadi jelek. Jadi memang harus lebih mengerti prioritas dan ya kalau udah lewat ya sudah ikhlaskan aja gitu ya. Iya, kan cuma satu ya kan. Oke. Ada pertanyaan Lausha. Yang HSK 3.0 translation-nya itu dari bahasa apa ke bahasa apa Lausha? Apa udah ada infonya? Kalau ini belum ada info ya, kita masih belum tahu ya. Tapi yang kita tahu kalau ini kan masih ada di China ya kan, kita bilang ujiannya pasti ya Inggris itu pasti ada sih. Tapi kalau Indonesia kita belum tahu apakah nanti ke depannya ada yang versi Indonesianya atau enggak, karena ujiannya pun belum dilaksanakan di Indonesia. Jadi masih menunggu kabar lagi ya untuk pertanyaan yang ini. Kalau saya mau bertanya nih, ini penasaran sih sebenarnya. Mendingan kita HSK yang level rendah tapi tuntas dan pengerti bagus gitu, atau level tinggi tapi yang standar-standar aja nilainya gitu, Lausha? Maksudnya apa nih? Kalau level 1 dibanding level 6 tentunya level 6 walaupun level 6-nya jelek. Oh, jadi maksudnya kalau misalnya mendingan kita HSK-nya levelnya 1, 2, 3 gitu, tapi tuntas benar-benar sampai nilai yang paling tinggi, atau yang level 4, 5, 6 tapi nilainya cuma 180 kayak gitu. Oke, ini mungkin aku sedikit coba konfirmasi. Jadi maksudnya Elis misalnya seperti ini kali ya. Kalau misalnya kita lagi submit, misalnya submit ke universitas atau submit ke kita bilang perusahaan, misalnya kalau kita bilang level 5 dan level 6, misalnya aku level 5 nih, tapi nilainya 180 dengan nilainya 270, level 5 270 misalnya ya kan. Tapi level 6-nya hanya 180. Yang mana yang bagus di submit? Nah, kalau itu kita saraninnya ya nggak apa-apa HSK 5-nya, mereka nggak benar-benar perlu HSK 6-nya gitu. Ya HSK 5-nya aja di submit, mereka udah lihat, wah 270. Mereka biasanya langsung, wah ini mungkin dia kalau HSK 6 pasti nilainya tinggi juga. Ini kalau Lausha sendiri seperti itu ya, misalnya Lausha lagi mencari kandidat guru, kita lihat HSK 5, tapi dia nilainya 270, 280, dengan HSK 6 yang nilainya pas-pasan, Lausha lebih prefer cari yang HSK 5-nya itu. Karena nanti di situ kita akan interview juga. Nah, sekolah pun juga sama gitu. Mereka juga akan menilainya seperti itu. Mereka akan berpikir, oh ini HSK 5 tapi nilainya tinggi. Kalau disuruh HSK 6 pasti masih bisa gitu. Tapi kalau misalnya level 3 dan level 5 ya tentunya level 5-nya yang disubmit. Karena itu udah beda jauh, gap-nya udah terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan 3 dan 5, tetap 5-nya walaupun 5-nya itu kurang, 3-nya misalnya 300 nilainya ya kan.
Level 3 300, level 5-nya 180, tetap level 5-nya. Karena itu gap-nya terlalu tinggi seperti itu. Oke, itu sangat menjawab itu menjawab banget loh, karena takutnya kan kayak ternyata lebih dilihat yang penting nilainya tinggi gitu. Ternyata tetap dari tingkat HSK-nya yang lebih dilihat ya langsung. Kalau biasa sih yang seperti itu kejadian banyak di 5 dan 6 ya. Kalau 4 ke 5, 3 dan ke 4 jarang ya. Kalau 5 ke 6 karena mereka tahu level 6 itu sudah tinggi banget ya gap-nya. Jadi kita juga bisa punya alasan. Ini sih sebagai tips yang memang nggak disarankan. Tapi tips juga. Jadi misalnya seperti ini loh. Kalau kalian ditanya, oh kalau kamu hanya HSK 5 ini. Iya, aku belum ujian HSK 6. Siapa yang nggak tahu kan? Nggak tahu kalau kamu ujian HSK 6. Betul nggak? Iya, benar. Ya kan? Benar nggak? Itu ya ini sedikit menyimpang, tapi kamu bisa bilang, iya aku belum ujian HSK 6, padahal kamu ujian HSK 6-nya 180. Tapi nggak ada yang tahu kalau mau ujian atau enggak. Bilang aja, iya aku HSK 5 ini nilainya segini, tapi aku belum ujian HSK 6. Nanti dia lain kali aku ujian. Ya kan? Bisa seperti itu gitu. Nggak ada yang ngecek kok, oh kamu udah pernah HSK 6, nggak akan dicek. Oh, ya kan? Iya. Ada pertanyaan nih loh dari peserta. Banyak kasus di ujian HSK 5 di bagian yaitu tidak sempat diselesaikan gitu loh kerjainnya. Apa ada solusinya loh kalau untuk yaitu? Ada. Nah, yaitu sama, baca soalnya dulu. Baca soalnya sama jawabannya. Baru kalian masuk ke artikelnya. Itu biasanya mereka tanyakan ini adalah keywords. Bukan ditanyain satu persatu kan harus baca sampai semuanya, enggak. Biasanya hanya dibacakan keyword. Misalnya contohnya ini cerita panjang, misalnya cerita tentang sejarah. Terus mereka nggak akan tanya sejarahnya itu isinya apa, enggak kok. Mereka pasti nanya, dia kenapa bisa seperti ini? Nah, kalian lihat, oh misalnya di bagian barisan ini ada tentang hal ini. Langsung dijawab seperti itu nggak akan salah kok. Jarang banget ya yang ketemu salah. Biasa keyword, jadi baca dulu soal, baca opsionalnya, baru kembali ke teksnya. Itu seakan yang paling cepatnya. Tapi ada nggak menutup beberapa pertanyaan yang misalnya dalam satu ujian kertas itu ada 1-2 pertanyaan yang harus kesimpulan, bentuknya kesimpulan ya. Nah, kalau bentuk kesimpulan itu nanti aja buletin dulu. Itu yang harus bilang di mark dulu, nanti baru lihat kembali. Nah, itu pasti kekejar waktunya. Wah, berarti memang ya itu harus dibaca dulu dari pertanyaan dan ABC-nya baru kita lihat ke artikelnya ya gitu ya, Alsya. Iya. Jadi baca cepat memang maunya harus baca cepat. Wah, nggak terasa nih udah selesai nih ya sesi kita untuk ngobrol seputar HSK. Terima kasih ya Lausha atas jawaban-jawabannya. Wah, terjawab semua nih pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan yang saya sendiri juga penasaran gitu. Terima kasih Lausha atas sharing materi dan jawaban-jawaban atas pertanyaannya. Mumpung Lausha masih di sini, kita semua masih kelihatan semangat, ya kan? Boleh kita ambil foto bersama dengan Lausha Sharon dulu ya teman-teman. Boleh dibuka kameranya, dipasang virtual background-nya. Kita akan foto dibantu oleh operator. Teman-teman yang belum buka kamera. Masih banyak yang belum on cam. Ya, yuk on cam yuk. Ayo on cam. Kapan lagi nih bisa foto sama Sharon yang kece banget? Iya, tadi yang bawel ya. Ayo. Ayo, oke, aku mulai ya fotonya. Mulai dari slide pertama. Oke, ayo senyum, pose. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Lausha atas waktunya dari siang tadi sampai sore hari ini. Saya yakin semua informasi yang Lausha bagikan akan berguna bagi kami semua nantinya yang mau tes juga gitu. Teman-teman semua, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Semoga kita semua dapat bertemu kembali lain kesempatan. Karena Divisi Pendidikan dan Sosial PPIT Guangzhou masih memiliki proyek berupa lomba yang akan kami laksanakan tahun depan bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Proyeknya seperti apa, lombanya ada apa aja. Boleh langsung follow Instagram Learn Chinese
Instagram @learnchinese_PPIT-GZ. Kita di sana sharing semuanya untuk belajar bahasa Mandarin, dan juga kita juga sharing semua informasi ya tentang proyek-proyek yang akan berjalan selanjutnya. Dan juga jangan lupa follow Instagram Guangzhou, yaitu @PPIT Guangzhou, untuk dapetin semua detailnya nanti. Kita akan sharing semua di sana. Jangan khawatir juga bagi teman-teman yang tadi mungkin sempat telat masuk atau keluar tiba-tiba akibat masalah internet, device, dan lain-lain. Keseluruhan acara ini kami sudah record dan akan kami upload di YouTube PPIT Guangzhou. Boleh langsung di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan upload konten terbaru dari kami. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lao Sharon sebagai narasumber kita pada hari ini, kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi, dan kepada seluruh panitia yang telah bertugas, juga kepada media-media partner yang sudah membantu mensukseskan acara kami pada hari ini. Antara lain HISC, yaitu Hangzhou Indonesian Student Community, Permit Beijing, PPIT Changzhou, Chengdu, Nanning, Shenyang, Wuhan, Haikou, Huawen, China Normal University, South China University of Technology, South China Normal University, Sun Yat-sen University, Zhuhai, dan juga media-media partner dan juga pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan seluruhnya. Saya Elizabeth Janita, mewakili PPIT Guangzhou dan seluruh panitia yang bertugas, meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih tim panitia.